Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ika Herani di acara Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bersama Mbak Tasya Nadira dari pemilik Kemayu Academy. Berusia 26 tahun dan memulai usaha sejak masih muda. Memilih nama usaha Kemayu Academy ini bukan tanpa sebab, karena perempuan berbakat satu ini membuat sekolah make up, modeling, dan public speaking. Dan hari ini saya di make up oleh beliau. Makasih Mbak Tasya. Dan selamat siang Mbak Tasya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita masuk ke obrolan pada siang hari ini, kita kenalan dulu yuk bagaimana dan profil Mbak Tasya ini seperti apa. Monggo silakan Mbak Tasya. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nadira, saya owner dari Kemayu Academy. Kebetulan kalau teman-teman belum tahu Kemayu Academy itu seperti apa, jadi kita adalah sekolah bakat di mana teman-teman bisa mengasah kemampuannya di bidang makeup class, modeling class, public speaking, dan juga hijab styling. Wah, paket yang lengkap sepertinya, begitu mana nih Mbak Tasya ya? Oke, kalau boleh tahu Mbak Tasya ini sebelum memulai bisnis di Kemayu Academy, sebelumnya apa punya bisnis lain? Jadi sebelumnya itu dari TK emang suka fokus di bidang modeling, jadi suka lomba fashion show sampai kuliah. Akhirnya waktu SMA itu kebetulan ada ini promo kelas make up 1 juta 10 kali. Aku langsung ngambil. Pede aja gitu. Pede aja. Soalnya waktu SMA sering disuruh ini Mbak apa namanya make upin dance, taman kayak gitu-gitu. Jadi berawal dari situ. Aduh kalau make up di salon kan mahal ya kalau terus-terusan. Akhirnya aku mikirnya, wah ini kayaknya kalau beralih jadi MUA juga lumayan. Akhirnya aku di sekolah makeup itu tadi. Kemudian alhamdulillah sejak kuliah itu sudah side jobnya aku sendiri jadi makeup artist. Nah, boleh nggak sih kalau saya bilang kalau MUA atau makeup artist ini juga sama dengan melukis, mungkin begitu ya? Tapi melukis media dan wajah. Melukis wajah ya. Gitu ya? Jadi itu tantangan ya, karena kan biasanya kalau cuman di gambar gitu kan ya udahlah gambar. Tapi kalau di wajah ini kan kita harus merubah seseorang supaya terlihat lebih cantik dan menutupi kekurangan dari mungkin segi wajahnya gitu. Pernah nggak sih Mbak sampai belajar dulu harus kemana gitu, mungkin pengalamannya Mbak? Alhamdulillah banyak banget, nggak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi awal karir itu benar-benar aku bahkan memulainya itu ngendorse dulu, jadi ngendorse selebgram, terus juga dibayar 30.000 pernah, 100.000 pernah. Jadi aku yang penting untung aku juga seneng ya menikmati dan enjoy. Jadi ya udah aku jalani sambil berjalannya waktu. Aku juga kursus. Jadi kursus itu ada workshop dari MUA Jakarta, dan itu juga nggak murah. Jadi kita kayak bareng-bareng gitu, per orangnya bisa kena 2.500.000 sendiri. Jadi aku harus benar-benar nabung. Terus alhamdulillah keluarga juga mensupport. Alhamdulillah. Akhirnya sering ikut workshop, sering upgrade ilmu, itu sangat penting banget. Sangat penting ya. Iya. Berarti bukan cuman jadi MUA selesai, tapi kita harus nambah skill gitu mungkin Mbak ya. Bener banget, karena kan dari tahun ke tahun itu tren kan pasti bakalan berbeda ya. Jadi kita harus menyesuaikan pasarnya, ini lagi tren look makeupnya 2021 kayak gimana sih gitu. Jadi kita harus mengikuti. Harus ikut terusnya. Kalau boleh tahu Mbak, ini merintis usaha dari nol pasti ya, dari nol sampai akhirnya ada Kemayu Academy. Kalau boleh tahu analisa usaha kedepannya gimana Mbak mengenai bisnis ini? Kalau sebenarnya ini sangat berpeluang ya, karena sekarang kan orang lebih suka aku makeupnya di rumah aja ya, kan nggak mau ribet ya. Jadi kita yang bisa fleksibel menyesuaikan jadwal mereka. Cuman kalau ke depannya aku berusaha untuk menjadikan sekolah makeupku ini semakin berkembang, karena aku ngerasa daripada kita kegiatannya gitu-gitu aja sebagai mahasiswa atau sebagai siswa, mama kayak saya mungkin. Nah, daripada kita maksudnya kan ada side job kan lumayan ya, bisa menambah penghasilan kita. Betul, juga Mbak. Jadi dengan begitu kita bisa mengasah kemampuan kita, bakat kita apa nih sebenarnya. Mungkin ada yang bidangnya kayak Mbak Ika nih, jadi presenter, atau bisa jadi keduanya, bisa jadi presenter dan juga makeup artist, ada juga yang kayak gitu. Waduh, saya kan perlu belajar kayaknya sama Mbak Tasya ini ngeliatnya. Terus kalau boleh tahu Mbak, dari awal banget Mbak akhirnya memutuskan untuk makeup artist, modalnya saya berapa sih untuk awal Mbak? Modalnya kalau untuk yang kan ini random ya Mbak, jadi ada alat makeup yang drugstore tuh mungkin kisaran 2,5 bisa dapet
lengkap. Tapi kalau misalkan high end produk, nah itu kan harganya macam-macam nih. Itu bisa sampai 10 hingga 15 juta. 10 hingga 15 juta. Berarti awal-awal mungkin teman-teman yang di luar sana yang pengen jadi makeup artis seperti Mbak Tasya gitu ya. Kalau misalnya itu brandnya yang sorry itu sih biasa-biasa aja, bisa juga. Bisa banget. Bisa Aku juga banget. nggak langsung yang brand mahal gitu, enggak. Jadi kita pasti juga nabung dulu, terus diawali dengan drugstore. Jadi produk itu sebenarnya menunjang, tapi bukan yang utama. Karena yang utama adalah skill kita dulu. Oke. Kalau kita udah punya basic di bidang makeup, insya Allah brand apapun itu pasti yang kita pakai tetap oke. Nah, tapi sebenarnya pada dasarnya brand itu apakah mempengaruhi outlooknya nanti atau hasilnya? Tetap mempengaruhi sih, Mbak. Tetap ya? Iya, karena kan biasanya brand itu kan kualitasnya lebih bagus, jadi lebih kayak misalkan nih high end-nya di bagian primernya high end sama drugstore pasti beda. Dia mungkin bisa lebih awet, entah itu seharian, terus habis gitu muka-muka yang sensitif bisa lebih tercover. Gitu ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya adalah ada tipsnya, nggak sekedar cuman make up terus ada skillnya, tapi tetap ada tipsnya Mbak ya. Nah sebelum kita ngomongin tips nih Mbak, sebelum kita jauh-jauh bagaimanakah make up itu sebenarnya nggak cuman yang cuman coret-coret selesai memadu-madakan warna, atau mungkin kita ikut tren yang sekarang lagi make up flawless mungkin begitu Mbak ya. Ngomongin soal usaha dari awal, suami mungkin sudah mendukung ya, keluarga mendukung, anak-anak mendukung gitu. Pernah nggak sih Mbak dapat nyinyiran? Nah ini keren ini kayaknya. Kalau nyinyiran pasti ada ya Mbak ya. Jadi masa sih? Karena itu kan juga apa ya, bagian dari perjalanan aku sebagai mua ya. Jadi kadang kalau mantannya, Mbak aku requestnya soft aja. Oh ya udah Mbak. Gitu. Setelah selesai kejadian, selesai makeup ini, terus dari keluarga itu kok soft banget sih lipstiknya, itu kok kepucetan, itu kayaknya jangan gitu deh. Itu pasti ada cibiran-cibiran kayak gitu, dan aku berusaha. Oh iya tante, tadi kakaknya mintanya seperti ini, gitu. maunya gimana? Oh ya udah Mbak, nggak apa-apa deh, maaf ya. Jadi kadang kliennya yang nggak enak sendiri karena requestnya begini, keluarganya pengennya begini, jadi kita harus menyesuaikan. Wedding ribet ya. Nah, begitu. Tapi juga ada Mbak pengalaman yang mantannya tuh udah aman-aman aja, tapi dari pihak orang tuanya nih yang Mbak aku pengennya nggak gini, ini kenapa gini? Nah itu kadang aku juga harus mengedukasi ke beberapa klien aku kalau tekstur itu nggak bisa kita samarkan, nggak bisa kita hilang. Samarkan bisa tapi nggak bisa dihilangkan. Iya, ada beberapa tertentu mungkin kayak tai lalat, jerawat. Tapi kalau bekas jerawat masih oke. Tapi kalau misalkan kayak keriput, nah itu kan bagian ini ya. Ya sudah usia kali ya. Iya, jadi bisa, tapi mungkin ditunjang dengan beberapa bahan kayak misalkan stocking kita tarik ke belakang. Saya pernah dapat di YouTube Mbak Tasya itu pakai isolasi segala macam itu. Itu pernah juga Mbak Tasya trik-trik seperti itu? Kalau aku sih kebetulan jarang ya menggunakan yang kayak bahan-bahan di luar yang aku pakai ini, tapi kalau untuk pelatihan mungkin pernah sih, karena kan penasaran juga ya Mbak ya, biasanya ibu-ibu kan emang yang lebih detail orangnya. Detail atau cerewet mungkin sama kayak gitu. Nah ngomongin soal lagi, kita balik lagi nanti untuk tipsnya nanti deh Mbak. Untuk Kemayu Academy, awal inspirasi akhirnya tercetus Kemayu Academy ini gimana sih Mbak? Secara kan usia muda banget nih. Jadi sebenarnya Kemayu Academy itu berawal dari kita bikin event bareng, kemudian yang merintis usaha ini adalah 10 orang temanku. Jadi kayak gitu. Setelah kita bikin event, kita bikin komunitas, kita bikin sekolah bakat ini bareng-bareng bersepuluh. Kemudian jalan 1 tahun, kan juga namanya masih muda ya Mbak, kita pasti ada crashnya juga, tapi kita sepakati akhirnya ya udah, akhirnya aku putuskan yang mengelola sendiri benar-benar berdua waktu itu. Jadi yang lain tetap aku jadikan partner, tapi yang fokus megang Kemayu ini 2 orang. Kemudian berjalannya waktu kurang lebih 2016 lah, akhirnya ya udahlah aku sendiri yang handle, nggak apa-apa, yang lain tetap jadi partner. Jadi selama kita ada event itu kita tetap kayak kerjasama bareng, tapi untuk yang handle Kemayu sendiri, alhamdulillah aku pegang sampai sekarang. Sampai sekarang Mbak ya. Kalau boleh tahu muridnya ada berapa sih Mbak sekarang untuk Kemayu? Kalau alumni sudah sampai mungkin 200-an ya Mbak, karena dirintis itu dari 2013, 1 Desember 2013. Berarti sekitar 9 tahun ya Mbak? Iya. 9 tahun sudah menghasilkan, sudah banyak banget yang jangan-jangan ada yang jadi kompetitor ini? Ada yang tapi nggak apa-apa sih ya, yang namanya usaha kan pasti ada yang
sama gitu nggak apa-apa sih. Aku seneng juga karena kan aku bangga ya Mbak, maksudnya wah ini alumni Kemayu bisa bikin sendiri nih gitu. Tapi kan maksudnya sejarahnya dulu mereka dari kita gitu. Dan ini Mbak alumni Kemayu sendiri banyak banget yang berprestasi. Waduh, jadi keren ini, monggo silakan. Ada yang Cak Dani. Wah, Cak Dani tahun 2012 kayak. 2012 ya. Berarti mungkin begini. Itu partner aku, namanya Diajeng. Kalau Putri Waduh. Muslimah itu member alumni JB Azhara. Wah, berarti ngomongin gini, jebolan Kemayu Academy bukan main-main. Begitu mungkin ya. Bener banget Mbak, ada yang jadi selebgram, presenter, ada yang jadi mua. Ada yang misalnya kamu mau masukin ke Kemayu Academy, caranya gimana Mbak? Monggo silakan di-sharing. Gampang banget, bisa cek Instagramnya di @kemayu-academy. Nanti langsung aja DM kita, bisa langsung kita respon. Langsung direspon dengan Mbak Tasya ya. Gimana caranya bisa ikut di Kemayu Academy dan akhirnya yo jebol juga loh, keren loh suksesnya gitu ya. Ada potongan Mbak, Aduh, pandemi. gitu. Monggo silakan di-share aja promo-promonya. Oh, boleh ya? Boleh Jadi dong. kalau misalkan teman-teman di sini yang mau ikut Kemayu Academy bisa banget langsung cek Instagramnya @kemayu-academy. Di situ kalian nanti langsung hubungi admin, ada klik langsung aja. Dan DP-nya 100.000 aja itu udah bisa join. Gitu ya? Ya, dan potongannya 30% karena hari ini kita lagi bincang bareng Mbak Ika nih. Waduh, bisa potongan 30% dari harga 1.500.000. Oke, berarti DM sekarang dapat diskon 30%. Ya, jangan disia-siakan loh kesempatan ini. Kemayu Academy jebolannya sudah punya istilahnya akreditasi, yang kalau sekolah tuh akreditasi mungkin begitu ya. Jebolannya luar biasa. Mbak, kalau ngomongin lagi, kita balik lagi ke Kemayu Academy. Kalau ngomongin Kemayu Academy dengan segala inspirasinya dari awal sampai sekarang, apa yang diinginkan Mbak Tasya selain ini? Sebenarnya tujuan utamanya aku bikin Kemayu Academy ini kan kadang dulu mungkin orang kalau berhijab agak susah ya untuk ngembangin bakatnya aku, terutama kayak di bidang entertain kayak gini Mbak, kan pasti dibatasin. Nah dari situ aku mikir orang yang berhijab itu bisa berkembang dengan bakatnya mereka gitu, jadi pasti mereka masih bisa kok berpeluang juga. Akhirnya aku mewadahi untuk teman-teman perempuan-perempuan muslimah khususnya, yuk kita bisa belajar bareng di Kemayu Academy. Kamu bidangnya di mana? Coba kita gali potensinya lagi. Mungkin yang ibu rumah tangga daripada diem-diem di rumah nggak ngapa-ngapain, kan bisa juga tuh sambil jadi makeup artist, make upin tapi tetap bisa ngurus anak. Nah itu aku. keren tuh. Berarti tidak meninggalkan tanggung jawab di rumah, tetap bisa eksis mungkin begitu ya. Betul, siapa tuh dapat ceperan dari situ. Mbak ada kelas online nggak sih Mbak? Kelas online sih karena sebenarnya pandemi ya. Iya, agak susah juga sih Mbak. Aku sempat, tapi kan kayak ngatur waktunya juga agak susah. Biasanya aku kolaborasi sama beberapa brand kosmetik untuk ngadain kelas online. Sebenarnya kalau ngomongin pandemi lagi-lagi, efektif enggaknya dari offline dan online, persennya sampai berapa sih Mbak? Sebenarnya lebih efektifan kalau karena makeup class ya, lebih senengan aku offline daripada online. Cuman kan balik lagi karena masalahnya lagi pandemi kayak gini, ya udah mau nggak mau kita harus muter otak nih gimana ya caranya supaya tetap jalan. Cuman mungkin kendalanya kalau di online ini kayak aku harus bikin kayak tutorial video makeup dulu kayak gitu. Jadi harus aku bikin dulu, itu yang agak ribet sih Mbak ya sebenarnya. Harus kerja 2 kali sepertinya. Iya, jadi kadang mungkin aku tetap ngadain offline tapi terbatas 2 siswa, 3 siswa gitu. Karena waktunya fleksibel, jadi siswa bisa milih harinya apapun bebas. Tuh, yang mau kelas tutorial ke Mbak Tasya langsung aja DM ke Instagram Mbak Tasya yang tadi ya Mbak @kemayu Academy, langsung bisa. Nah ngomongin lagi soal Kemayu nih Mbak, sudah untuk saat ini berapa siswanya Mbak? Kalau sekarang kita emang lagi open recruitment, jadi kemarin yang terakhir itu ada yang barusan graduation, karena kita kelas per 3 bulan. Oh per 3 bulan. Jadi kelas misalkan Beauty Academy ini kelasnya cuma 3 bulan aja. Oke. Sebelum kita melangkah lagi bagaimana Mbak Tasya dan Kemayu Academy, kita kembali lagi setelah tayangan iklan. Entrepreneur Club, kalau nggak sekarang, kapan lagi?